Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Rinaldi, kakak-kakak asisten, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Ruhia Faradisi Widya Putri, NIM 1351934. Kali ini, saya akan menjelaskan hasil eksperimen saya untuk tugas makalah IF 4073, Interpretasi dan Pengolahan Citra, yaitu mengenai sistem pengenalan dan penghitungan jumlah uang logam dengan segmentasi citra dan preferensi NN. Sebelumnya kita sama-sama tahu bahwa uang adalah benda yang sangat penting yang digunakan oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Meskipun kedua uang ini sama-sama legal, sama-sama bisa dipakai menurut ketentuan hukum, namun beberapa orang tidak menyukai uang logam ini. Hal ini karena uang logam dianggap tidak praktis. Kenapa uang logam ini dianggap tidak praktis? Uang logam yang beredar di masyarakat itu adalah umumnya uang yang memiliki nominal kecil. Misalnya saja di Indonesia, yang beredar itu adalah uang Rp100, uang Rp200, uang Rp500, uang Rp1.000, di mana nominal-nominal tersebut adalah nominal yang sangat kecil, dan kita biasanya membeli barang, itu harganya jauh di atas angka-angka yang tadi. Sehingga untuk membeli barang kita dengan menggunakan uang koin, kita memerlukan banyak uang koin tentu saja. Namun, penghitungan uang koin ini akan memakan waktu lama dan bisa jadi orang yang menghitung uang koin tersebut lupa, sehingga dia harus mengulang dari awal atau dia salah menghitung. Karena inilah uang koin dianggap tidak praktis. Kita bisa melihat contohnya dari video yang saya temukan ini. 1, 2, 3, 4. You know, sir, we don't have all day. Hold your horses. I just 2. You don't have cash or a credit card? No, this is all I have. What was that total again? I can't seem to remember. All right, but some people have taken to coin shaming those paying with change. Nah, segitu saja video sebelumnya. Jadi dari video sebelumnya kita bisa melihat bahwa si kasir merasa kesal karena pria tua itu membayar barang yang dibelinya dengan uang logam. Sedangkan menghitung uang logam itu lama dan setelah ditunggu dia pun salah. Lalu apakah orang tua itu salah? Tidak, karena uang logam pun sebenarnya juga masih berlaku. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ketidaksukaan orang dengan uang logam karena menghitung yang lama ini? Beruntungnya, dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi untuk pengolahan dan pengenalan citra, banyak hal yang dapat dilakukan, termasuk untuk mengenali dan menghitung jumlah uang logam. Kali ini, kami akan membangun sistem pengenalan dan penghitungan jumlah uang logam dengan metode segmentasi citra dan model prelati CNN. Model yang akan dibuat itu menerima citra masukan, di mana citra masukan itu adalah citra yang terdiri dari koin-koin yang disusun sedemikian sehingga bagian angka itu terlihat di bagian atas. Selain itu, kami membatasi juga untuk latar belakang itu adalah latar belakang gelap yang polos. Lalu untuk eksperimen kali ini kami menggunakan 4 jenis koin. Kami akan membuat sistem yang dapat mengenali 4 jenis koin, yaitu koin 100 seri 1999, koin 200 seri 2003, koin 500 seri 2003, dan koin 1000 seri 2010. Koin-koin ini dipilih karena koin-koin ini masih banyak digunakan di masyarakat. Kemudian, bagaimana cara kami membangun sistem? Metode apa yang kami ajukan dengan menggunakan segmentasi citra dan model prelati CNN tersebut? Jadi untuk mengenali dan menghitung jumlah uang logam, ada hal-hal tahapan-tahapan yang dilakukan yang bisa dilihat pada sebelah kiri layar ini. Yang pertama adalah membaca citra masukan. Yang kedua adalah
membentuk citra biner yang memisahkan objek dari latar belakang, selanjutnya menentukan semua batas objek, kemudian akan memotong citra masukan menjadi citra-citra objek berdasarkan batas objek tersebut yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian akan diklasifikasikan nilai koin untuk semua citra dengan model pralati CNN. Kemudian akan dihitung jumlah uang koin dalam citra. Baiklah, daripada lama, kita akan masuk ke dalam kode program. Jadi, kode programnya sudah saya buat dengan bahasa MATLAB. Bisa dilihat di file coin counter with image segmentation and CNN ini. Kode programnya akan saya push di GitHub. Kemudian untuk gambar yang akan kita jadikan studi kasus adalah gambar contoh ini. Bisa lihat. Nah, gambar ini bisa kita lihat terdiri dari uang 100, uang 200, uang 500, dan uang 1000. Kita akan melihat apakah sistem yang kita bangun bisa mengenali uang-uang ini dan bisa menghitung jumlahnya dengan tepat. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini totalnya adalah 1.800. Baiklah, kita langsung saja masuk ke programnya. Jadi ini adalah program MATLAB-nya. Kita sudah memasukkan path dari gambarnya, yaitu contoh.jpg yang sudah saya tunjukkan tadi. Sekarang kita akan jalankan. Tunggu sebentar karena agak nge-lag. Kode program ini akan menampilkan hasil per tahap dan ada beberapa tahap sehingga keluaran yang dikeluarkan cukup banyak. Kita tunggu saja sampai selesai. Setelah menjelaskan kode program ini, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai fine tune dari model CNN yang sudah dilatih. Bisa dilihat, mungkin tadi sudah bisa dilihat sekilas bagaimana kira-kira cara kerja dari sistem yang kami bangun. Kita akan jelaskan satu persatu. Masalah. Yang pertama, ini adalah pertama-tama kita membaca citra masukan terlebih dahulu. Citra ini sama seperti citra yang saya tampilkan tadi. Setelah membaca citra masukan, kita akan mengubah citra ini menjadi citra grayscale. Ini kan masih citra berwarna, lalu kita ubah menjadi citra grayscale. Nah, bisa dilihat ada perbedaan warna, di sini agak kekuningan, di sini memang sudah benar-benar grayscale. Kemudian kita akan melakukan image smoothing. Image smoothing ini berguna agar jika misalnya latar belakangnya itu tidak mulus,
maka latar belakangnya akan mulus sehingga nanti tidak terdeteksi adanya objek di latar belakang. Kita menggunakan Gaussian filter dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan mengubah citra ini menjadi citra biner. Kita menggunakan imbinarize, di mana imbinarize ini secara default menggunakan metode outsub. Hasilnya adalah ini adalah citra binernya. Nah, bisa kita lihat citra biner di sini masih mengandung hitam-hitam di bagian tengah koin, sedangkan kita tidak menginginkannya supaya citra biner ini bisa dijadikan template untuk segmentasi citra. Hal yang kita lakukan, pertama-tama kita akan morphologically close image. Kita akan closing image sehingga yang berdekatan itu bisa ditutupi. Nah, ini adalah hasil dari morphologically closed image. Kebetulan di sini morphology close-nya itu sudah bisa berhasil diwarnai putih semua. Tapi kita bisa lihat lagi, tapi supaya kita lebih yakin, kita akan mengisi area yang dikelilingi oleh edge yang terkoneksi. Dalam hal ini kita menggunakan fungsi infill, sehingga keluarannya adalah yang ini. Nah, setelah ini berarti citra biner yang sudah diisi ini sudah bisa dijadikan sebagai template untuk mensegmentasi citra. Ide di sini adalah kita mensegmentasi citra berdasarkan objek yang terdeteksi di sini dengan menggunakan bounding box dan boundariesnya. Pertama-tama, kita akan mencari boundaries dari setiap objek dengan menggunakan boundaries ini. Lalu kita juga mengambil bounding box sehingga nanti bisa dilihat hasil dari boundaries dan bounding box-nya, di mana boundaries ini yang ditunjukkan oleh garis hijau, sedangkan bounding box ini ditunjukkan oleh yang merah. Nah, jadi kita sudah mendapatkan boundary dan bounding box, kemudian kita akan memotong gambar sesuai dengan bounding box ini. Di sini bounding box-nya ada 4, berarti akan dipotong citra asli menjadi 4 bagian. Citra asli yang sudah menjadi 4 bagian itu kemudian di-resize supaya bisa masuk ke model pre-train CNN. Di mana model pre-train ini kita menggunakan AlexNet yang inputnya adalah 227 kali 227. Kemudian kita klasifikasikan setiap citra tersebut dengan model yang sudah di fine tune tadi, kemudian kita akan mengambil nilainya apakah itu 100, apakah itu 200, 500, atau 1000. Kemudian kita simpan nilai amount itu di sebuah array amounts. Array amounts ini gunanya nanti adalah untuk menghitung jumlah uang. Kemudian kita bisa melihat hasil-hasil citra yang sudah disegmentasi ini adalah keempat citra ini. Ada citra 1000, ada citra 100, ada citra 200, dan ada citra 500. Sama seperti citra masukan tadi, dia berhasil memisahkan citra menjadi 4 jenis citra. Nah, dan title di sini diperoleh dari hasil klasifikasi dengan CNN. Bisa dilihat uang 200 berhasil dikenali sebagai 200, uang 500 berhasil dikenali sebagai 500, uang 100 berhasil dikenali sebagai 100, uang 1000 juga berhasil dikenali sebagai 1000. Kita bisa lihat dari contoh kasus uji yang kita lakukan bahwa metode yang saya sarankan ini sudah bisa melakukan pengenalan dan penghitungan jumlah uang koin untuk batasan-batasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Sebelum kita akhiri, kita akan lihat sebentar mengenai fine tune-nya. Saya melatih ulang atau fine tuning
dari model AlexNet, kita menggunakan model pre-trained AlexNet itu menggunakan file menggunakan data-data uang koin yang saya temukan di internet. Bisa dilihat di sini ada 2 jenis uang koin. Nah, ini untuk 200, untuk 500 juga ada, untuk 1000 juga, untuk 100 juga ada, dan masing-masing kelas ini kita menyediakan 25 citra. Citra ini akan digunakan sebagai data latih dan data validasi. Nah, kemudian setelah image-nya dibaca, kemudian akan di-split dengan perbandingan 4:1. Lalu pre-trained modelnya adalah AlexNet. Lalu kita akan mengambil layer-layer pada AlexNet, kecuali 3 layer terakhir. Karena 3 layer terakhir ini perlu kita sesuaikan supaya keluaran hasil klasifikasinya dari AlexNet yang asli itu adalah 1000 kelas menjadi 4 kelas saja, seperti jumlah banyak uang koin yang ingin kita klasifikasikan. Nah, kemudian 6 klasis ini berarti sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan 3 layer baru untuk 3 layer terakhir, yaitu ini adalah layer selain 3 terakhir dari AlexNet. Kemudian kita tambahkan dengan fully connected layer, kita tambahkan dengan softmax layer, lalu kita tambahkan classification layer. Nah, untuk pelatihannya, data itu kita augmentasi juga dengan rotasi dan translasi. Rotasi ini dipilih karena uang yang difoto bisa jadi berputar-putar, terus translasi karena bisa image-nya itu, koinnya itu bisa berbeda tempat. Nah, kemudian kita akan mengubah ukuran inputnya menjadi ukuran dari setiap citra itu menjadi 227 kali 227 sesuai dengan masukan yang dapat diterima oleh AlexNet. Kemudian data validation juga diubah, ukurannya jadi 227 kali 227. Kemudian ya ini adalah kita ubah dulu menjadi grayscale karena yang diterima itu tidak bisa. Nah, kita ubah dulu menjadi RGB, maaf. Karena untuk beberapa format file itu dia akan error, sehingga perlu kita samakan. Nah, lalu ini adalah option dari trainingnya. Ukuran mini batch adalah 10, lalu max approach-nya adalah 10, initial learning rate adalah 10 pangkat min 4, lalu shuffle-nya every epoch, dan selanjutnya. Kemudian kita juga akan menampilkan plotnya, lalu akan kita latih, kita fine tune model yang sudah kita buat tadi, lalu akan ditampilkan akurasi. Nah, pelatihan modelnya ini akan menampilkan saat pelatihan model akan ditampilkan plot oleh MATLAB-nya. Bisa kita lihat dari 10 epoch, hasil pelatihannya menunjukkan validation akurasi sebesar 95%, di mana itu merupakan angka yang lumayan bagus. Meskipun pada kenyataannya, yang saya coba-cobakan sendiri, beberapa uang itu kadang gagal diklasifikasikan, bisa jadi karena data untuk fine tune-nya terlalu sedikit. Jadi untuk saran ke depannya akan saya salah satunya adalah mungkin bisa dikumpulkan lebih banyak data koin. Tentu saja mudah-mudahan hasilnya akan lebih bagus. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga eksperimen yang saya lakukan ini dapat berguna bagi kita semua dan penjelasan saya dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata mohon maaf, terima kasih. Selamat pagi atau siang, malam.